Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai tugas proyek sejarah Indonesia, mengenai tentang sejarah Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bertema tentang Maluku Angkat Senjata. Ya, temanya tentang Maluku Angkat Senjata. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Mereka memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang dengan orang Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukannya di Tidore. Terjadilah persaingan antara kedua belah pihak. Persaingan itu sangat tajam. Setelah Portugis berhasil menjalin persekutuan dengan Ternate dan Spanyol bersahabat dengan Tidore. Semua ini tidak terlepas dari ambisi bangsa-bangsa Barat untuk menguasai perdagangan dan menanamkan kekuasaannya di Maluku. Di sini Portugis yang pertama kali memasuki Maluku pada tahun 1521 di Ternate. Tidak lama berselang itu juga orang Spanyol juga memasuki Maluku di Tidore. Persaingan itu sangat tajam sehingga Portugis ini tadi berhasil menjalin hubungan dengan Ternate dan Spanyol juga bersahabat dengan Tidore. Intinya dari sini mereka ini mengambil hati lah ya kan. Semua ini tidak terlepas dari ambisi bangsa-bangsa Barat untuk menguasai perdagangan dan menanamkan kekuasaannya di Maluku. Mereka ini hanya ingin menguasai perdagangan dan menanamkan kekuasaannya di Maluku. Kita lanjut. Mereka sering memanfaatkan kelemahan kaum pribumi, termasuk memanfaatkan intrik-intrik yang membuat perpecahan di lingkungan istana. Pada tahun 1529, terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebab perang ini karena kapal-kapal Portugis menembaki junjung dari Banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Sini yang jahat itu orang Portugis lah ya kan. Kenapa sih ditembakinya junjung orang Tidore ini? Orang ini kan nggak salah. Lagian pun kan bisa beli baik-baik ya kan. Kita lanjut. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Penyebab perang ini karena kapal-kapal Portugis menembaki junjung dari Banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Tentu saja Tidore tidak dapat menerima tindakan armada Portugis. Dalam perang ini, Portugis mendapat dukungan dari Ternate. Akhirnya Portugis dapat kemenangan. Portugis menjadi sombong dan berlaku kasar terhadap penduduk Maluku. Upaya monopoli terus dilakukan, maka wajar jika sering terjadi letupan-letupan perlawanan rakyat. Di sini Portugis ini ibaratnya Portugis membudaklah orang Maluku ini. Dibudak, disuruh layakan memonopoli seperti seringlah terjadi letupan karena perjanjian Saragossa pada tahun 1529 berdasarkan kesepakatan Portugis tetap berkuasa di Maluku, sementara Spanyol berkuasa di Filipina, maka berakhirlah kedudukan Spanyol di Maluku. Portugis semakin berkuasa untuk mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Akibatnya ini mengancam kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Di sini Spanyol ini tadi dia udah beralih lagi. Dia sekarang udah berkuasa di Filipina. Di sini semakin besar haknya Portugis untuk memonopoli perdagangan kedaulatan di Maluku, di kerajaan-kerajaan Maluku. Kita lanjut lagi.
Melihat kesewenangan Portugis, Sultan Hairun pahlawan rakyat Ternate tahun 1565. Sultan Hairun menyerukan rakyat Irian sampai Jawa untuk angkat senjata melawan Portugis, dan Portugis menawarkan perundingan kepada Sultan Hairun di benteng Sao Paulo, dan ini hanya tipu muslihat Portugis. Sultan Hairun pun ditangkap dan dibunuh. Di sini Portugis ini membuat jebakan kepada Sultan Hairun dengan menawarkan kerjasama perundingan dengan Sultan Hairun di benteng Sao, sehingga Sultan Hairun ini pun ditangkap dan dibunuh. Sultan Babullah melanjutkan perlawanan ayahnya untuk melancarkan serangan terhadap Portugis. Pada tahun 1575 berhasil diusir dari Ternate. Kemudian Portugis melarikan diri ke Ambon pada tahun 1605. Dapat diusir oleh VOC dari Ambon dan menetap di timur. Di sini Sultan Babullah ini melanjutkanlah perlawanan ayahnya ini tadi kepada Portugis pada tahun 1575 dan berhasil diusir dari Ternate. Kemudian Portugis ini melarikan diri ke Ambon pada tahun 1605. Ternyata dia pun diusir oleh VOC dari Ambon dan menetap di timur. Ternyata Portugis ini jahat juga ya. Sehingga dia juga diusir udah dari Maluku ke Ambon ke timur. Kita lanjut periode pada tahun 1635 sampai 1646 terjadi serangan sporadis dari rakyat Hitu yang dipimpin oleh Kakiali dan Teluka Besi. Perlawanan ini meletus ke Ambon. Tahun 1650 perlawanan rakyat juga terjadi di Ternate, dipimpin oleh Kecilin Said. Sementara perlawanan gerilya terjadi di Jailolo. Namun sebagian serangan itu selalu dapat dibatalkan oleh kekuatan VOC yang memiliki organisasi, serta perlawanan lebih lengkap. Rakyat terus mengalami penderitaan akibat monopoli rempah-rempah disertai dengan pelayaran Hongki. Di sini juga VOC memiliki organisasi. Dia juga memonopoli rempah-rempah sehingga disertai dengan pelayaran Hongki. Kita lanjut. Pada tahun 1680, VOC memaksakan sebuah perjanjian baru dengan penguasa Tidore. Kerajaan Tidore yang semula sebagai sekutu menjadi vasal VOC. Sebagai penguasa baru diangkatlah putra Alam sebagai Sultan Tidore. Menurut tradisi kerajaan Tidore yang berhak sudah semestinya adalah Pangeran Nuku. Penempatan Tidore sebagai vasal atau daerah kekuasaan VOC menimbulkan protes keras dari Pangeran Nuku. Pangeran Nuku memimpin perlawanan rakyat. Bahkan Sultan Nuku berhasil meyakinkan Sultan Arahal dan Pangeran Ibrahim dari Ternate untuk bersama melalui Pangeran Nuku mendapat dukungan dari pedagang Seram Timur. Kapitan Laut Pangeran Nuku sebagai besar berasal dari pemuka pedagang serta pedagang serangan timur. Akhirnya Sultan Nuku berhasil mengembangkan pemerintahan yang berdaulat, membebaskan diri dari dominasi Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya. Bahkan Sultan Nuku berhasil meyakinkan Sultan Aharal dan Pangeran Ibrahim. Ini dia gambar-gambar orang barat ini berantem dengan orang Tidore tadi. Di sini ini terlihat gambar Pangeran Nuku, dan di sini terdapat juga Sultan Babullah. Di sini ini Pangeran Nuku, gambar Pangeran Nuku. Sultan Babullah. Penjelasan saya tadi, dan
Terima kasih semua.